Hai, selamat malam teman-teman. Selamat bertemu kembali dalam ini apa ya? Channel saya dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Oke, Wan An. Nah, teman-teman yang ingin bergabung, kali ini kemarin 2 hari kita sudah membaca buku cerita tentang Xiao Hong Mao. Hari ini kita mulai menulis tulisannya. Ya. Nah, di sini saya akan siapkan pensil dulu. Pakai pensil lebih enak ya. Oke. Nah, di sini ada Xiao Hong Mao ya. Xiao Hong Mao. Tulisannya yaitu ya. Tulisannya oke, saya tulis ini pakai Xiao ya. Nah, teman-teman yang mungkin pembelajarannya cara bacanya di sini ada si, i, au, xiao. Nah, tanda bacanya ada di cuin ya, cuin yang paling bawah ya. Xiao. Tulisannya kita buat garis lurus begini, ditekuk ya, ditekuk. Terus di sini ada buat 2 titik. Seperti ini. Xiao artinya kecil. Xiao kecil ya. Nah, xiao little ya, little. Nah, hong ya. Untuk kata hong, he, u, eng ya. Terus nada kedua. Hong. Bisa ya bedain ya. Hong, nada kedua. Xiao, begitu ya. Hong. Nah, pakai HONG. Hong artinya merah. Tulisannya seperti ini. Terus ada 3 titik. Ini bacanya mi. Bu shao ya. Mi. Ini bacanya mi. Mi. Yang berarti serat ya. Terus ada kong. Ini bacanya kong ya. Kong artinya kerja. Nah, mi tambah kong. Nah, hong ya. Jadi ini untuk membantu dalam pembacaannya. Hong. Jadi ada ONG-nya. Ong. Hong ya. Kalau enggak ada ini, kalau berdiri sendiri bacanya kong ya. Di sini saya coba. Kong zuo de kong ya. Nah, ditambah mi pu jadinya hong. Nah, ini untuk membantu pelafalan ongnya ya. Oke, sampai di sini bisa ya. Terus ada topi ya, topi. Mau. Untuk pemberian tanda baca ini ya. Jadi konsonan ya, a, e, i, o, u ya. A, e, i, o, u. Susunannya kalau ada huruf A, jadi A yang dikasih tanda. Kalau di dalam satu kata itu hanya ada O, berarti O yang diberi tanda. Kalau misalnya ada O dan U, ya O duluan. Begitu ya. Jadi berurutan ya. Kalau hanya E ya, kayak ini meau mau. Jadi meau mau dua-duanya vokalnya. Jadi yang paling pertama dulu. Paham ya sampai di sini? Oke. Jadi udah tahu cara penempatan untuk
tanda bacanya ini ya. Oke, tulisan mau ya. Bentar ya, tulisan mau. Xiao Hong Mau ya. Xiao Hong Mau. Nah, ini cinpu ya. Cinpu ya. Oke. Biar kelihatan. Jing mau jing de jing ya. Tulisannya yang berarti sapu tangan ya, seperti ini ya. Oke. Terus ada mau ya, kan mau atau mau. Nah, ini buat garis pendek begini ya, garis gini. Terus di sini ada mata. Tanpa handuk ini ya, bacanya mau juga, yang berarti kan mau atau mau. Flu kan mau, pilek ya kan mau. Nah, ini cingpu untuk menandakan bahwa ini topi. Topi terbuat dari kain gitu ya. Cingpu kain ya. Oke. Mau topi. Te oto pip. Topi ya. Me au mau. Xiao hong mau. Topi merah kecil, si topi merah, begitulah ya untuk istilah bahasa Indonesianya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke dalam ceritanya. Oke. Congqian. Nah, di sini ada congqian. Cong ini berarti dari. Ya, cong, ci ya, u, eng, nada kedua. Cong. Nah, kalau ini cuin fu pinyin ya pakai c ya. Tapi bacanya bukan c, tapi ada haknya cong. Cong, nada kedua. Jadi tanda bacanya di o ya. Cong, cong ini ada cipu ya, cipu. Nah, oke. Atau bisa disebut shuang ren gitu ya. Orang, double orang, shuang ren. Oke. Oke, teman-teman boleh sambil siapin buku catatan biar bisa menghafal cara menulisnya. Saya akan bongkar satu per satu. Biar teman-teman bisa ya menghafal. Ya, oke. Nah, ini tadi Jin ya, ini Jin ya bacanya ya. Jin ya, Jin. Jin yang berarti handuk ya. Sapu tangan, kain ya, kain. Oke. Nah, di sini ada cipu ya. Cipu ya, cipu ya, cipu yang berarti kaki kiri ya. Oke, cipu ya, ci ya, ci ya. Begini ya, cipu ya. Pu shou ini bagian pertamanya.
artinya bagian pertama. Oke. Terus ada 2 orang lagi di sini. Ren, 2 orang. Seperti ini ya. 2 orang yang berdiri, 2 orang yang ini sejajar begini ya. Terus ada langkah kaki seperti ini. Oke, ini langkah kaki begini ya. Kaki orangnya ini ya, ini ikeran. Kaki orangnya ini panjang, begitu ya. Cong artinya dari ya. Dari, ni cong nali lai. Ni cong nali lai. Wo cong jia li lai. Kamu dari mana? Aku dari rumah. Cong ya. Nah, di sini ada cong qian. Buat titik 2. Terus ada bulan. Terus ada pisau ya. Nah, di sini qian qi i an qian. Nada kedua. Nah, ini dipakai q ya. Qian artinya depan. Ya. Awal. Nah, depan, awal. Begitu ya. Bisa berarti sebelumnya. Begitu ya. Jadi ini cong qian, ini dahulu kala. Dahulu kala. Cong qian, dahulu kala. Jadi kalau biasanya dalam sebuah cerita, dongeng, kita ingin mengawalinya, kita pada zaman dahulu kala. Cong qian, begitu ya. Cong qian. Begitu, oke, bisa diterima. Kita lanjut lagi. Yo, ya, yo. Ya, hampir ketutupan. O, yo. Nah, ini dua-dua konsonan, tapi urutan O lebih duluan. Makanya tanda bacanya di O ya. Yo. Tulisannya iheng. Terus di sini ya dari agak tengah tarik garis ke samping. Terus kita buat ada bulannya. Yo ada. Yo ada ya, ada. Yo, ni yo meyo xiao hai? Kamu punya anak enggak? Ni yo meyo xiao hai? Wo yo 2个小孩. Saya ada 2 anak gitu ya. Yo meyo. Ada tidak ada? Ada tidak? Ada tidak? Yo gitu ya. Yo ke. Nada ringan ya, nada ringan. Ke. Nada ringan. Ya, yo ke. Tulisannya ke ini untuk menyatakan satu buah, ada orang, ren zi pang ya, ren zi pang ya, ini bacanya ren zi pang maksudnya orang yang berdiri di samping gitu ya, ren zi pang, tulisan orang di samping gitu ya. Terus ike kuting ya gitu. Kita buat kotak seperti ini ya. Terus buat ike, ini bacanya ji ya. Ike shi, ike kou ya. Ini 10. Ini kou. Kalau ini doang bacanya ku ya. Ku yang artinya kuno ya. Kuno ya. Untuk ini bacanya 10, ini bacanya kou. Kalau digabung bacanya ku. Nada ke ku ya. Shi ini 10 ya. Shi. Terus ada kou. Mulut ya. 10 dan mulut. Digabung bacanya ji. Ji ini kebaikan. Di sini ketutupan ya. Ji ya. Ya, kalau ini berdiri sendiri bacanya shi. Kalau yang ini kou yang artinya mulut. Kalau digabung dua-duanya bacanya ji, ta li.
jili ya, kebaikan, keberuntungan ya, ji. Nah, kalau ditambah ini tutup, bacanya ku. Ku ti, padat. Ku, wen ku, stabil. Ku, ku zhi, apa namanya? Keras kepala ya, yang artinya padat ya, ku. Ku artinya padat. Oke. Nah, kalau ditambah orang bacanya ke. Satu buah, satu biji. Satu buah ya. Ini kata satuan ya. Yoke. Nah, yoke ini di sini sebenarnya di sini ada i satu bacanya ya. Satu i. Yo i ke. Tapi di sini i-nya untuk satu saja sering tidak ditulis. Yoke. Ada seorang. Yoke apa? Di sini ada漂亮ya, 漂亮ya, 漂亮. Kita tulis pu tulisnya seperti ini. Piao ya. Nah, untuk pinyin pu i a o ya. Nah, ini tiga-tiganya huruf vokalnya. Jadi ada a. Jadi tanda bacanya di a. Terus ada liang, le, i, ang, yang ya. Nah, di sini ada pakai untuk pinyin liang, piao liang. Nah, piao liang ini ada 3点水 air ya. Piao ya. Piao ya. Oke, nah ini ada shui, 3点水, bacanya shui, shui artinya air. Air. Ya. Oke. Terus di sini ada barat. Barat. Ini bacanya si ya. Si, oke nyambung ini ya. Si barat ya. Terus bacanya si ya, berarti barat. Terus di sini ada shi. Ini bacanya shi ya. Kalau dipisah ya. Yang ini shi, yang ini shi. Petunjuk ya. Ada barat, ada petunjuk ya. 有一个西，有一个是，有一个水 air ya. Jadi piao bisa dibaca piao juga ya. Piao ini mengambang. Piao lai piao cu, mengambang. Nah, di sini untuk cantik piao ya, bisa dibaca piao ya. Oke. Nah, 漂白水 tulisannya 漂白水 itu pemutih ya, air pemutih. Tulisannya pakai ini, tapi bacanya piao. Nada ketiga. Nah, bisa dibaca piao. Nada ke satu, piao ini mengambang. Piao ini memutihkan. Piao bai. Nah, kalau cantik piao liang, nada ketiga. Oke, selamat bingung. Selamat bingung ya. Dari sini kita fokus di piao liang dulu aja ya. Abaikan yang ini, abaikan. Oke. Liang. Nah, liang artinya terang. Jadi liang ya. Ini ada kepala ya. Terus ada mulut, ikou. Terus dikasih tutup. Terus dikasih seperti ini. Piao liang. Liang artinya terang. Liang.
漂亮. Oke, 漂亮的. 漂亮的. Tulisan te. Te ikepai. Te ya. Te. Te ini yang berarti milik ya. Nya. Nya ya. Nya. Bisa berarti nya. Bisa berarti yang. Nah di sini berarti sebagai yang ya, yang 漂亮的 yang cantik ya, yang. Oke, tadi 漂亮 ya, cantik ya. Oke, cantik. Oke, te ini ikepai. Kalau ini doang bacanya pai ya. Pai yang berarti putih ya. Putih. Artinya putih. Pai berarti putih. Terus ditambah shao ya, shao. Kalau ini bacanya shao ya. Yang berarti sendok ya. Ada putih, ada sendok ya. Te bacanya. Te ya. Pai shao ya. Pai shao. Ya, shao. Bisa berarti gayung ya. Sesuatu buat centong lah begitu artinya. Ada putih, ada centong. Bacanya te ya. Yang cantik, yang cantik. Nah, xiao nu hai ya. Di sini ada si i ao xiao ya. Nah, pinyin-nya ya, xiao, oke. Xiao nu. Nah, nu ya, nu. Perempuan ya, nu. Hai ini anak ya, anak kecil ya, gadis kecil. Oke, ketutupan ya. Nah, xiao masih ingat tulisan xiao? Tadi kita ada belajar ya. Xiao. Oke, xiao. Oke, kurang terang. Oke. Xiao. Nggak kelihatan. Sekarang kelihatan nggak? Saya nulisnya ketutupan tangan saya tah. Maaf ya. Nah, untuk perempuan tulisannya kita buat garis seperti ini dulu. Terus ini ke bawah. Begini ya. Terus ini seperti ini. Dan kita tutup begini. Nu ya. Nu perempuan. Nah, kalau disuruh tulis jenis kelamin ya. Ya, nu. Nah, tulisan hai. Nah, tulisan hai. Oke, di sini ike zi. Karena ini kalau berdiri sendiri melintang langsung. Karena ini di samping ada tulisan lain. Jadi agak miring ke atas gitu. Biar kelihatan gitu ya. Nah, ada hai ya. Hai. Di sini tulisan ini bacanya hai ya. Ini untuk pembagian waktu ya. Waktu keberapa saya lupa ya. Ini hai. Dan ini bacanya zi. Anak ya. Anak biasanya cenderung ke putra, anak cowok ya. Nah, ike zi, ike hai. Nah, ini untuk bantu membaca hai nada kedua. Kalau berdiri sendiri bacanya hai. Bisa dicari, ini adalah pembagian waktu ya. Waktu keberapa ya? Saya lupa. Pembagian waktu ya. 地支 12位 第12位 pembagian waktu
posisi yang ke-12, yaitu di antara jam 9 dan jam 11 PM, jam 11 malam gitu ya. Oke. Hai. Hai. Oke. Nah, di sini ya, bahasa Mandarin bisa bantu baca atau tidak. Maksudnya kita bukan hanya hafalan, kita hafalin ini aja, kita bisa ingat cara bacanya. Nah, ike hai, bacanya hai, hai, kayak ike ku ya. Ike ren dengan ike ku, bacanya ke ya. Kayak ini ya, ini bisa dibuat baca juga ya. Ini kalau berdiri sendiri bacanya mau ya, mau, kan mau atau mau ya. Nah, kalau ditambah kain ini menandakan bacanya tetap mau juga, yang berarti topi. Berdiri sendiri pilek ya, kan mau. Oke. Nah, kalau ini juga bantu baca. Ada kong, ada mi kan kong, hong, paham ya? Saya bolak-balik terbalik-balik. Nah, untuk baca untuk 3 kali ini kan terus kalau sendiri-sendiri bacanya xiao nu hai, itu anak perempuan ya, artinya xiao nu hai. Nah, ini karena kedua di sini ada nada ketiga, kalau bertemu ini berubah menjadi nada kedua. Xiao nu hai, bukan xiao nu hai. Susah ya. Nah, ini berubah jadi xiao nu hai, begitu ya. Oke, paham sampai di sini. 从前有个漂亮的小女孩. Bisa ya? Dahulu kala ada seorang anak perempuan kecil, anak perempuan lah ya, yang cantik, begitu ya. 有个漂亮的小女孩. Bisa ya? Sampai di sini. Berikutnya lagi. 名叫小红帽. 名叫小红帽. Nah, 名ya, ini pinyin-nya. 名 ya. 名 tulisannya nah seperti ini ya, bacanya si yang the si ya, si yang the si, senja si yang ditambah ike ko ya, ko ini mulut, si yang the si, dan mulut apa hubungannya mulut dengan senja? Nggak tahu ya, filosofinya mungkin bisa teman-teman cari sendiri ya. Nah, ada mulut, ada si yang senja ya, mulut di senja hari. Ming bacanya ming, nama ya. Nah, ming zi ya. Tulisannya seperti ini, tutup ya, ming zi. Nah, untuk penulisannya jadinya zi ya. Zi ini untuk kita ngetik ya, tulisannya zi ya. Kalau berdiri sendiri bacanya zi. Tapi kalau jadi ming zi bergabung dengan ming zi, ini jadi nada ringan ya. Ming zi. Nah, di sini pakainya ming nama ya. Jiao. Ada jiao di sini. Ming jiao. Jiao ini kata kerja, memanggil, panggil. Jiao, ji ao. Ya, jiao ya. Nah, jiao ini bukan bacanya jiao tapi jiao. Oke. Jiao pakai ujung lidahnya berada di gigi serinya ya. Tulisannya ike kou
Terus iga ji seperti ini. Jiao. Mama jiao wo qu sui jiao. Ibu menyuruh aku pergi tidur. Jiao. Jiao sama jiao. Nah, kalau ada orang teriak-teriak, jiao sama jiao. Teriak apa sih? Begitu ya. Jiao. Panggil. Nah, Ming jiao xiao hong mao. Ya, masih ingat tadi tulisan xiao. Hong mau ya. Xiao Hong mau. Pinyin pakai pinyin emang mudah ya. Tapi yang paling tepat pengucapan pakai cuin ya. Xiao Hong mau. Jadi ini untuk tulisan yang udah pernah ditulis, saya tidak ulang lagi. Ya, ini nggak nyambung ya. Jadi seperti ini ya. Terus di sini ada matanya mu. Ya, xiao hong mau. Xiao hong mau. Beda ya, tadi xiao nü hai. Nah, xiao hong mau. Di sini xiao nü hai. Biasa ya, bedain. Nah, ini karena dua-duanya nada ketiga. Nah, bisa ya bedain xiao nü hai, xiao hong mau. Nah, karena nada ketiga bertemu nada tiga, di sini bacanya nada kedua. Xiao hong mau. Xiao hong mau. Xiao hong mau. Xiao hong mau. Keliru ya. Xiao nü hai. Xiao nü hai ya. Xiao hong mau. Begitu ya. Oke, sampai di sini. Sampai di sini bisa ya. Saya buat satu kalimat lagi, terus saya akan offline ya. Sampai di sini ya. In way, karena. In way, tulisan karena. In ya, in way. Oke, saya keliru. Oke, way. Way ya. Kalau ini pinyin pakai yin. Way. Yin way. Tulisan yin ya. Ini ada dibuat kotak begini, terus di bawahnya besar ikat ta. Terus ditutup. Ini bacanya kalau berdiri sendiri bacanya ta, besar. Ta. Besar ya. Terus ada ikat kou ya. Huipu ya, mestinya huipu bacanya. Oke. In way, tulisan way ya. Dibuat seperti ini ya. Ini miring ke kanan, terus ini ke kiri, dan ini harus keluar. Tekuk begini. Nah, ini keluar ya. Terus yang ini dari sini ke bawah. Dan satu lagi memanjang ke sana dan ditekuk begini. Dan ada 4 titik. Way. Bisa dibaca way nada kedua. Sebagai. Kalau way artinya sebagai. Di sini in way, karena. Way, demi. Way leni semoto kanco. Demi kamu apa saja berani kulakukan. Way, demi. Nah, in way, karena. In way. Bisa ya, nada ke 1. In way. Oke. In way apa? Ta zong shi. Ta perempuan ya. Ta perempuan di sini. Ta.
te, a, ya, pakai T, te a ta dia. Jadi dia untuk yang perempuan di sini ada perempuannya seperti ini. Terus ike ye, nah seperti ini. Ini agak memanjang yang di sini. Dan ini tekuk ke bawah, nggak perlu tekuk ke atas lagi, langsung aja turun seperti ini. Ini ye juga ditambah perempuan, atau untuk yang umumnya seperti ini orang, tapi cenderung ini untuk pemakaian dia laki-laki. Nah ini dia perempuan, ta nada ke 1 ta. Oke, sampai di sini bisa. Terlalu banyak ya, bikin pusing. Zong shi ya, zong shi selalu ya, selalu. Otak saya jalannya lebih cepat dibanding tangan saya. Zi u eng zong ya, zong di sini pakai jet ya, jet. Zong shi ya, nada ketiga, keempat. Oke. Shi ya, shi lidahnya digulung. Zong shi selalu. Nah di sini ada mipu ya, mipu yang berarti serat. Mi ya, mi. Terus di sini ada cong ya, tulisannya seperti ini. Ipie dulu ya. Terus buat kotak, buat 2 garis silang seperti ini. Terus ini menyilang dan ini di bawah ditutup ya, dan ada hatinya seperti ini. Kalau tanpa ini aja bacanya ditambah rumput ya, bacanya cong. Cong ini bawang ya, tapi tanpa rumput ditambah mi bacanya cong. Jadi ini yang bagian untuk membantu membaca, jadi untuk ongnya cong ya, cong. Oke. Shi adalah. Cong ini bisa berarti total. Cong kong ya, total. Cong shi selalu. Ini buat orang kakinya panjang sampai ke sini. Zong shi selalu. Nah, memakai te ai. Tai ya, te ai. Tai. Oke, tai. Di sini ikut shi ya. Shi yang berarti 10. Kita buat iheng panjang ya. Jangan pelit-pelit, kita buat panjang aja. Terus di sini ikat tian. Tian artinya sawah ya. Terus ikat kong ya. Kong seperti ini. Bacanya ini bacanya kong. Zong kong ya, bukan kong ya. Kong ini apa artinya saya lupa. Kong bareng, berbarengan. Kong ya, kong bisa berarti kong ya, bisa dibaca kong ini ya, kong. Zong kong total. Tapi kong oke. Ikat tian, ikat kong ya. Terus sawah, terus ada total. Kong aja ya, kita baca kong ya. Zong kong total
ini bacanya. Untuk bagian ini, zong gong artinya total. Tapi ike tian, ike gong. Ya, kita ini buat di sini ya, dari sini ya, tarik garis ke bawah. Ini ke sini, terus ini buat tutupnya. Oke. Bukan tutup, buat titik di sini ya, titik. Nah, ini bacanya tai. Tai artinya memakai. Pei tai. Tai ya. Untuk kata ini yang berarti senjata ya, bacanya ke ya, senjata ke. Ini unsur pertamanya. Oke, tai, 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 memakai, memakai. Tulis di mana nih bahasa Indonesianya? Pakai ya, pakai, pakai, selalu pakai. Tai, cok, cok ya, cok. Zhi, cok. Nada ringan. Zhi, cok ya, nada ringan. Cok. Cok ini menggunakan sedang gitu ya, sedang. Tulisannya ike caupu, terus ike shi, terus i heng, ini tarik ke bawah, terus di sini ike zhi. Ya, ike ri. Ya, garisnya satu. Ri. Cok. Cok. Jadi sedang dipakai. Tai cok. Tai cok. Memakai. Nah, di sini ada i ting. I ting. Ting. Nah, di sini karena ini baca i ya. Oke. I gampang sekali tulisannya. Begini ya. I ya. Satu garis aja. Oke. I ya. Kalau berdiri sendiri bacanya i nada pertama. Tapi karena di sini i ting yang ngikutin nada ketiga. Jadi berubah menjadi nada keempat. I ting. I ting. Nah, i ini untuk kata i ada perubahannya ya. Di sini jadinya nada keempat gitu ya. I ting ya, ting. Ting di sini ini bacanya ting ya, ting. Ting ini nama pembagian waktu juga. Angka Romawi juga bisa ya. Angka Romawinya bahasa Mandarin. Jia i ping ting yang keempat ya, keempat. Jia i ping ting. Oke, ini bacanya ting ya. Oke. Tapi ditambah ini berarti kepala ya. Atau halaman buku ya, ye. Nah, dibacanya ting. Ting. Uting, atap rumah. Uting. Ini kata satuan untuk topi ya, kata satuan untuk topi. Iting. Maozi. Iting. Maozi. Gitu ya. Satu buah topi. Tapi di sini iting sebab hongse de maozi ya, hongse de maozi. Masih ingat tulisan hong? Hong. Hong ya. Hong. Seperti ini, merah. So ya, so. Ingat di sini ada e-nya. So ya, hongse, warna. Jadi kita buat seperti ini, seperti orang yang bersimpuh ya. Di sini ya, ini kepala, ini kakinya, badannya. Terus ikepa ya. Ini bacanya pa ya. Kalau tanpa kepala ini bacanya pa, pa shi de pa, bus ya, pa. Nah, di sini ada ditambah kepala di sini, badan orang, bacanya se. Se. Warna.
Nah, untuk bilang orang ganjen, orangnya suka mikir yang porno-porno, hense, ya, ya bisa dibilang bukan berwarna, ta hense, dia sangat porno gitu loh, otaknya mesum gitu, hense gitu ya. Tapi kalau berdiri sini hongse, warna gitu ya, bisa buat marahin orang yang otaknya mesum gitu ya. Oke, hao se, hong se, hong se de, hong se de. Masih ingat tulisan te tadi? Te, te. Ya, ika pai, ika shao, ya, ada dulu patah. Ya, oke, te, ya. Hong se de, yang di sini artinya yang. Mao zi, ya, mao zi, mao. Mao zi, ya, oke. Mao zi, ika jing, ya. Ini nyambung ya, oke. Nah ini nggak nyambung ya, gitu ya, oke. Mao zi, tulisannya seperti ini. Mao zi, topi ya, topi. Jangan diterjemahkan anak topi, tapi Mao zi ini lengkapnya. Mao topi, Mao zi ini paling lengkapnya gitu. Mao zi, topi. Nah, yuk kita baca kalimat ini. Saya perbesar. Udah bisa ya. Nah, besok akan lanjut yang kalimat di bawahnya. Karena sebentar lagi udah jam 11 ya. Nah, di sini kita baca yang di sini dulu ya. 从前有个漂亮的小女孩, masih ingat? 名叫小红帽. Kita buat pemenggalan ya. 从前有个 ya, 漂亮的, 漂亮的. Jadi waktu kita baca, kita bisa tahu artinya ya, kita penggal. 名叫 begitu ya. 从前有个漂亮的小女孩，名叫小红帽. Begitu ya. Nah, di sini kita penggal lagi, 因为她总是 ya 戴着一顶红色的帽子。因为她总是 dia selalu 戴着一顶 ya. Ini pendek ya, 一顶 ya, orang Taiwan suka jadi nggak jelas gitu ya. 一顶 ya, 红色的帽子。那小红帽的帽子什么颜色啊？红色的。Topinya si topi merah ya. Warnanya apa? 红色的. Warna merah. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Lanjut lagi besok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat ya live-nya ini. Oke, bye-bye, sampai jumpa.